Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Baladika Muhammad Nabil Karim dengan NPM 237555040 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung akan menjelaskan secara ringkas materi akuntansi pendapatan mata kuliah akuntansi sektor publik. Jadi yang pertama adalah apa itu akuntansi pendapatan? Sebelum mengenal akuntansi pendapatan, kita lihat dulu struktur organisasi pemerintah daerah, PPKD, dan SKPD. Lembaga peringkat daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 yang dimana ada bupati, wakil bupati, dan dibantu oleh DPRD dan instansi vertikal, departemen, dan non-departemen. Lalu selanjutnya, hubungan antara PPKD dan SKPD. Apa itu PPKD dan SKPD? Menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006, PPKD adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kalau SKPD adalah singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Lalu berdasarkan UU nomor 17 tahun 2003, tugas PPKD antara lain menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah, melaksanakan pusing bendahara umum daerah, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Lalu untuk tugas SKPD, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya, melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak dan lain. Lalu, definisi pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Untuk pendapatan ada pendapatan asli daerah yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, lalu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asal daerah lain-lainnya yang sah. Lalu terdapat pendapatan transfer dari pemerintah pusat, dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi khusus. Lalu terdapat transfer pemerintah pusat lainnya, seperti dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Lalu ada transfer pemerintah provinsi. Pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasilnya itu merupakan transfer pemerintah provinsi. Lalu ada pendapatan yang sah lainnya, yaitu hibah, dana darurat, dan lainnya. Lalu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA. Pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Koreksi atas pengambilan pendapatan sifatnya tidak berulang atau non-recurring atas pendapatan dalam berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan. Sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Lalu pengembalian yang sifatnya normal atau sistemik dan berulang recurring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yang dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Lalu yang selanjutnya ada pengelompokan atau klasifikasi pendapatan LO atau laporan operasional. Laporan operasional terdiri dari 4 jenis pendapatan, yaitu pendapatan pajak, pendapatan hibah, dan pendapatan bukan pajak, juga pendapatan lainnya. Lalu apa sih definisi dari pendapatan? Laporan operasional. Pendapatan dalam laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun berjalan, tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak perlu dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan LO kurang lebih atau laporan operasional kurang lebih sama dengan klasifikasi pendapatan laporan realisasi anggaran. Lalu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan realisasi anggaran.
Lalu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah, laporan operasional. Pendapatan laporan operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan laporan operasional, pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Lalu untuk kode akun laporan realisasi anggaran yaitu 4 adalah pendapatan laporan realisasi anggaran, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan. Lalu untuk kode akun laporan operasional untuk pendapatan itu 9 pendapatan laporan operasional dan 8 untuk pendapatan laporan operasional dan 9 untuk beban. Selanjutnya adalah akuntansi piutang. Akuntansi piutang dalam akuntansi pemerintahan tak jauh berbeda dengan piutang pada umumnya, yaitu hak tagih pemerintah yaitu artinya hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang itu ada yang pertama piutang pendapatan, adalah piutang yang atas pendapatan pemerintah yang berupa piutang pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asal daerah yang sah, transfer pemerintah pusat, bantuan kekayaan, hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Lalu ada piutang lainnya yang termasuk dari piutang lain-lain adalah bagian lancar, tagihan jangka panjang. Lalu piutang dalam akuntansi piutang pemerintahan diakui saat diterbitkannya suatu surat ketetapan dan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Lalu untuk pencatatannya seperti biasa piutang di debit, lalu nominalnya berapa, lalu pendapatan laporan operasional di kredit seperti ini. Penyajian piutang disajikan sebagai aset lancar di neraca atau laporan posisi keuangan sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Aset lancar diungkapkan pada pula dalam catatan atas laporan. Lalu berikut adalah contoh dari pencatatan piutang. Pada tanggal 1 Desember 2022, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak bakso Sony ya sebesar 600 juta. Lalu untuk jurnal yang dicatat oleh pihak pemerintah yaitu piutang pajak pada pendapatan pajak daerah laporan operasional sebesar 600 juta. Baik, sekian video pembelajaran mengenai akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Bila ada salah kata dan kekurangan saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.